Kita lanjutkan kajian subuh itu. Masuk ke surat Ali Imran ayat 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'uhu wa ma da'uhu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Sadaqallahul azim. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 146 masih menjadi teguran kepada kaum muslimin yang melarikan diri dan juga yang bersedih hati dan merasa lemah, merasa patah semangat dengan beredarnya kabar meninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud. Termasuk di dalamnya para sahabat yang melarikan diri, kaum muslimin yang melarikan diri dari perang Uhud. Ketika musuh menyerang, akhirnya mundur melarikan diri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegur kaum muslimin yang saluku itu. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Betapa banyak nabi-nabi yang berperang sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak nabi-nabi yang berperang bersama pengikutnya. Ada pula nabi-nabi dari kalangan Bani Israel dan meninggal dalam peperangan. Tapi pengikut-pengikutnya yang bertakwa tidak mundur, tidak menjadi lemah, tidak meninggalkan pesan-pesan agama yang telah disampaikan oleh Nabi. Maka Allah membandingkan kalau nabi-nabi terdahulu banyak kejadian. Ada yang nabi mati berperang dalam berperang meninggal, sehingga pengikutnya tetap berpegang teguh pada ajaran yang disampaikan. Dan menurut tafsir lain, yang meninggal itu banyak dari kalangan pengikut Nabi, sungguh-sungguh berperang di jalan Allah, mengikuti Nabi-Nya sehingga mati di medan jihad. Sementara sebagian umat Islam ketika perang Uhud inyo kocar-kacir lari meninggalkan medan perang gara-gara takut mati, gara-gara kecintaan dunia, gara-gara putus asa
nyumumkan di orang kafir Quraisy ketika itu, saya telah membunuh Muhammad, saya telah membunuh Muhammad. Saya itu kadang-kadang sahabat kaki sahabat, Nabi awak mati, Nabi awak mati. Sehingga banyak ada sebagian yang mundur. Gara-gara itu di antara penyebab terjadinya kekalahan pada perang itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang yang masuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fama wa'adu lima asabahum fi sabilillah wa ma ta'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi ayat itu membandingkan keadaan sahabat menegur sahabat ketika itu, menegur sebagian umat Islam yang merasa lemah, yang merasa itu hati, merasa patah semangat dengan meninggalnya beredar berita meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Lalu dari itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini di zaman ini, apa makna yang dapat kita tarik daripada ayat itu? Maka sesungguhnya jangan sampai kita menjadi lemah, menjadi patah semangat, menjadi hidup tak berarti yang waktu ketika orang yang tersayang meninggal dunia. Dan kau udah meninggal biar ada ini beda. Jangan lupa itu. Mungkin ada orang-orang tersayang yang telah meninggal dunia, jangan kita menjadi lemah gara-gara itu. Atau orang-orang yang sangat kita butuhkan meninggalkan awak. Ini tumpuan harapan awak punya nyola berkhianat, punya meninggalkan awak. Kita menjadi lemah, menjadi patah semangat. Tidak. Pada ayat sebelumnya telah dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa, itu akan mati, beliau pun akan mati. Telah ditafsirkan pada tadi kehidupan itu bahwa sesuatu yang manusia itu akan meninggal dunia, dan siapapun, sebaik apapun, semulia apapun, maka akan ada waktu meninggal dunia, ada akhir daripada kehidupan. Ketika seseorang itu menjadi pegangan atau sandaran bagi kita, baik sandaran ekonomi ataupun sandaran pribadi dan kebutuhan, ketika meninggal dunia, maka manyo, pengikutnya, kakutnya itu tak boleh babui aso, tak boleh lemah gara-gara keadaan itu. Ibu bapak dan ibu, topik atau pembahasan ayat itu masih sama, masih sejalan dengan pembahasan sebelumnya. Jangan pernah merasa lemah, jangan pernah babui aso gara-gara musibah yang menimpa. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka umat Islam ketika itu umat meninggal dunia. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar meninggal dunia, sebagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak percaya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengancam para sahabat di Masjid Nabawi. Barang siapa yang menyambut Rasulullah meninggal dunia, maka akan aku pancung dengan pedang, aku tebas dengan pedangku. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
turun lagi untuk memandu awak. Tapi aku langsung Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menegur kembali Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar naik mimbar, apa kata Abu Bakar? Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, Umar dengarkan kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dibacakanlah firman Allah surat Ali Imran ayat 144 artikel itu. Lalu apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Barang siapa yang beriman kepada Muhammad, ketahuilah bahwa sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah mati. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Barang siapa yang beriman kepada Muhammad, ketahuilah bahwa sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah mati. Mendengar ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu langsung menangis terseduh, sadar akan kesalahan. Jadi Bapak dan Ibu, kita ambil garis kesimpulan daripada ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan jadikan pegangan kehidupan sandaran kebutuhan dan keimanan awak atau sandaran tertinggi awak manusia. Sebab manusia itu ada akhirnya. Manusia itu ada batas kemampuannya. Tapi jadikanlah Allah sebagai sandaran kehidupan awak. Pegangan tertinggi awak. Sungguh pun manusia membenci itu. Sungguh pun manusia meninggalkan itu. Ingat, kalau itu berada di jalan Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan awak. Allah tidak akan pernah meninggalkan awak. Walaupun meninggal orang-orang yang tersayang, walaupun meninggal orang-orang yang sangat kita butuhkan, atau dikhianati oleh orang-orang yang sangat kita percayai, tapi ingat, Allah tetap hidup, Allah tetap ada. Allah tak akan pernah menyia-nyiakan ulang yang kaki kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menyentuh pintu hati kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan Allah sebagai tempat sandaran kehidupan awak dan bersabar atas musibah yang menimpa kita. Sebab di akhir ayat Allah menyampaikan wallahu yuhibbus shabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau dapat musibah, dapat ujian, sabar, tetap bersabar. Apa yang harus dilakukan? Sabar. Apa yang harus dilakukan? Sabar. Apa yang harus dilakukan? Sabar. Apa itu sabar itu menangi, mana-mana maju, dulu-dulu aja nangis dilakukan. Sabar itu tetap melakukan kegiatan serupa biasa dan tetap menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap beribadah, tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjalani kehidupan serupa biasa untuk palingkan segala musibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serupa Ibrahim bin Husain itu sahabat yang mengalami sakit dari kurang 30 tahun. Pernah sakit 30 tahun?
goresan sejarah. Namanya Ibrahim bin Husain. Saking salamu 30 tahun. Salamu 30 tahun saking. Apa yang terjadi? Apakah Ibrahim bin Husain meninggalkan Allah? Tidak. Apakah dia berhenti bertasbih berzikir kepada Allah? Tidak. Apakah dia berhenti memuji Allah? Tidak. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang ada. Ketika sakit beribadah dengan cara yang sakit, solat tentu dengan cara yang sakit. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah abadikan, sehingga sampai ini karena aku pun buku yang bercerita tentang sakit itu di dalamnya terselip. Ada dalam goresan sejarah tetap ada nama Ibrahim bin Husain. Di namun sampai kini digaung-gaungkan orang yang sabar menghadapi sakit 30 tahun tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu mudah-mudahan dapat menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar dalam menghadapi seluruh ujian kehidupan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.